Sementara itu pemirsa timnas Indonesia U22 gagal melaju ke semifinal SEA Games Thailand 2025 meski berhasil menang dari Myanmar di laga terakhir fase grup C. Dan kita akan simak ini dia liputan dari jurnalis Metro TV Bernardin Mario usai pertandingan timnas Indonesia U22 kontra Myanmar di Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand. Cabang olahraga sepak bola dipastikan gagal mempertahankan emas dan sekaligus tidak akan membawa pulang medali dari SEA Games Thailand 2025. Kemenangan 3-1 atas Myanmar rupanya tidak cukup untuk membawa timnas Indonesia U22 tampil sebagai runner-up terbaik karena kalah produktivitas gol dari Malaysia yang akan bergabung dengan Thailand, Vietnam dan juga Filipina di babak semifinal SEA Games 2025. Bila mengulas sedikit soal permainan timnas U22 saat menghadapi Myanmar di Chiang Mai Stadium pada Jumat malam, Ivar Jenner dan kolega tampak kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Myanmar dan juga terlambat panas. Terbukti, mereka harus tertinggal 1-0 lebih dulu di pertengahan babak pertama dan baru bisa menyamakan kedudukan pada menit 45 berkat gol Tony Firmansyah. Memasuki babak kedua, skuad Garuda Muda tampil makin minim kreativitas karena tidak mampu menciptakan peluang dari permainan terbuka dan hanya bisa mengandalkan lemparan jauh dari Robby Darwish dan juga tendangan pojok dari Doni Tri Pamungkas. Dan akhirnya masuknya Jens Reven di menit 80 menjadi jawaban bagi timnas Indonesia U22 untuk bisa unggul 3-1 atas Myanmar. 2 gol yang diciptakan Jens Reven pada menit 85 dan masa injury time membuat Indonesia menutup pertandingan dengan skor 3-1. Namun sayangnya, apabila timnas Indonesia U22 ingin tampil di semifinal cabang olahraga SEA Games Thailand 2025, mereka harus menang dengan selisih 3 gol dari Myanmar. Atau bisa juga menang dengan skor 5-3. Karena dengan 5 gol saja, timnas U22 sudah unggul produktivitas gol dari Malaysia. Namun sayang, hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia hanya bisa menang dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, maka timnas Indonesia U22 harus angkat koper lebih dulu, pulang lebih cepat, dan tidak bisa tampil melaju ke semifinal dan mengamankan satupun medali untuk tim Merah Putih di SEA Games kali ini. Dan saat bertemu dengan pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri, ia mengaku kecewa dan siap menerima segala konsekuensi dan menyebut bahwa kekalahan ini sepenuhnya adalah tanggung jawabnya. Dan berikut pernyataan Indra Syafri. Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab adalah saya. Jadi, saya mohon maaf semua masyarakat Indonesia, dan secara teknis saya ulangi lagi, ini tanggung jawab saya. Terima kasih. Gagalnya timnas Indonesia U22 untuk tembus ke semifinal SEA Games Thailand 2025 mengulang sejarah buruk yang mereka lakukan di 2009. Sehingga ini perlu menjadi evaluasi mendalam bagi pihak Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk melihat kinerja para staf kepelatihan dan juga para pemain yang akan menjadi bibit pengganti para pemain di timnas senior Indonesia. Dari Chiang Mai, Thailand, Bernardin Mario, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.